Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 68, Touring Pantai Careta 3. Malam ini para gangster itu membuat api unggun karena cuacanya yang dingin di pinggir pantai. Ada yang menggenjreng gitarnya dengan asal dan bernyanyi sesuka hati. Ada yang pacarannya mojok-mojok, ada yang duduk di pinggir pantai. Ada juga yang mabuk namun terpisah dari api unggun. Mereka yang mabuk mencari tempat yang sedikit gelap. Ada yang sedang barbecue, ada juga yang sedang main handphone, ada juga yang tidur, dan masih banyak lagi. Di tenda perempuan, tepatnya tenda Mochi, gadis itu sedang menggigil kedinginan. Lea yang satu tenda dengannya melihat Mochi dengan panik. Lalu ia keluar tenda dan menuju tenda Alvin. Alvin, panggil Lea dari luar tenda. Iya bu, sahutnya keluar tenda. Tolong Mochi Al, sepertinya dia demam. Mendengar Lea menyebut nama Mochi, sontak Atala keluar dari tenda. Ada apa? Kenapa Mochi? Tanya Talat cemas. Mochi demam. Seketika Atala langsung berlari menuju ke tenda Mochi. Gadis kecil itu selalu saja menyusahkan, batin Tala. Padahal tanpa disadari dia refleks datang sendiri tanpa diminta. Bocil kenapa lo? Tanya Atala kesal. Responnya. Lo demam. Atala menyentuh kening Mochi. Kita kompres aja, usul Lea. Akhirnya Lea mengompres Mochi dengan air hangat. Sementara Atala menggenggam tangan Mochi yang bergetar karena menggigil. Tala juga menggosok tangannya agar menimbulkan hawa panas dan ia tempelkan ke tangan dan pipi Mochi. Raymond menyenggol tangan Alvin dan keduanya sama-sama melirik ke arah Atala yang terlihat cemas. Pasalnya sebelum ini dia belum pernah seperhatian ini terhadap wanita. Ya, dia memang selalu care terhadap siapapun, bahkan wanita, tapi belum pernah sampai berlebihan seperti ini. Setelah selesai mengompres, Lea, Alvin, dan Raymond keluar tenda dan menunggu di luar. Sedang Atala, dia memilih tinggal dan menemani Mochiara. Tala juga menutupi tubuh Mochi dengan selimut, untungnya Mochi membawa itu. Kak Sky, lirih Mochi dalam tidurnya. Kak Sky jangan cuekin aku, ucapnya lagi. Entah kenapa hati Atala mencelos saat Mochi mengigau menyebut nama Sky. Apa Mochi suka sama Sky? Batin Atala. Sontak Atala langsung melepaskan genggaman tangannya dari tangan Mochi dan bangkit keluar tenda. Ia duduk bergabung bersama yang lain. Gimana Mochi? Tanya Raymond. Masih demam. Responnya dingin. Sementara Silvana dan Skylar mereka berdua sedang menikmati pemandangan laut di malam hari. Dari pinggir pantai, mereka duduk di rentangan pasir putih. Tangan Sky terus menggenggam tangan Silva. Sky, panggil Silva. Menoleh ke Silva. Indah banget ya pemandangannya. Lihat deh, bintangnya banyak banget. Tunjuknya. Ya, alam sedang mendukung liburan mereka. Karena cuacanya cerah dari hari pertama datang ke pantai. Tahu nggak persamaannya kamu sama bintang? Sky tanya. Enggak, emang apa? Sama-sama bersinar. Jawabnya mendekat ke telinga Silva dan Silva tersenyum. Makasih ya Sky. Untuk semuanya dan makasih karena Sky sudah menjadi suami terbaik untuk Silva. Silva bersyukur banget punya suami seperti Sky. Aku juga bersyukur karena sudah dipertemukan denganmu dan kamu telah menjadi istriku Silva. Lalu Sky mencium telapak tangan Silva. Kamu dingin gak? Tanya Sky. Sedikit. Kita ke sana yuk. Ajak Sky menuju ke arah api unggun dan Silva mengangguk. Saat keduanya datang ke api unggun, para gangster yang melingkari api unggun yang kecil itu sedang mengobrol serius. Seperti sedang bertukar pikiran, curhat, dan lainnya. Silva dan Sky ikut bergabung. Di sana ada anak Black Tiger, anak Pung yang hanya 5 orang, dan yang lainnya entah kemana terpisah. Sepertinya kita butuh pencerahan. Setidaknya ada motivasi untuk kita. Ucap Leon, anak Black Tiger paling muda. Boleh juga tuh. Tapi siapa yang mau kasih pencerahan? Pan di sini otaknya ngeblank semua. Ujar Roger anak Pung diikuti tawa yang lain. Siapa ya kira-kira? Tanya Billy anak Pung. Sontak mata mereka tertuju pada Silva membuat gadis itu menunduk tidak enak. Gimana kalau si mbaknya? Si Neng. Siapa ya? Tanya Roger tidak enak sambil nyengir dan menggaruk tengkuk lehernya yang tidak gatal. Silva masuknya. Tanya Sky. Iya, gimana kalau istri lo Sky yang memberikan pencerahan ke kita? Kamu mau?
Tanya Sky kepada Silva. Silva nggak bisa apa-apa. Tapi di sini nggak ada yang ngerti agama. Mungkin istri kamu ngerti, Sky? Ucap Doyok lirih. Skylar menatap istrinya seperti bertanya apakah Silva mau. Karena Sky tidak memaksa. Namun karena Silva melihat mata Sky yang teduh membuatnya menyetujui permintaan para gangster itu. Baiklah, tapi sebisanya Silva ya, karena Silva belum sepenuhnya tahu ilmu agama. Ralat Silva. Iya sayang, nggak apa-apa. Lagian kita cuma ngobrol aja kok. Ucapan sayang itu seketika membuat bungkam mulut para gangster itu. Iya, kita cuma ngobrol aja. Cuman biar ada yang memulai dengan perkataan baik. Yang ujungnya kita saling bertukar pikiran dan pendapat yang akhirnya menghasilkan solusi. Saud Feral, anak Black Tiger. Baiklah. Silva mengambil nafasnya dalam-dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kehendaknya kita dapat berkumpul di sini. Terima kasih atas kepercayaannya terhadap saya untuk mengisi pencerahan ini. Sebelumnya, saya mau bertanya, di sini ada yang dari umur berapa aja sih? Ada yang di bawah 20 tahun? Ada, jawab para gangster itu. Ada yang pas 20 tahun atau lebih atau 30 tahun ada? Tanya Silva. Ada. Bermacam-macam umur berkumpul di sini tanpa membedakan umur masing-masing. Yang tua bergaulnya dengan yang tua. Yang muda harus bergaul dengan yang muda, tidak bukan? Ucapannya membuat gemas dengan suara lembutnya. Kita semua berkumpul di sini dengan tidak membedakan umur. Ada yang umurnya 17 tahun, ada yang 18 tahun, ada pula yang 20 tahun, dan masih banyak lagi. Dan di umur yang berbeda ini, takdir kita bukan berbeda. Jawab para gangster. Berbeda. Ada yang umur 20 tahun sudah sukses. Ada yang umur 20 tahun itu sedang berjuang menghidupkan keluarganya. Ada yang sudah menikah. Ada juga yang umur 20 tahun itu masih jomblo. Atau ada juga yang sudah memiliki anak dan sibuk mengurus anaknya di rumah. Ada juga yang sedang mengejar karir. Ada juga yang sudah mati. Ada juga yang sedang berjuang melawan penyakitnya untuk sembuh. Dan ada pula yang umur 20 tahun itu masih sibuk bisnis, berjualan. Ada juga yang menganggur. Bahkan ada yang baru umur 17 tahun sudah menikah. Lirik Silva ke Skylar dan Sky membalasnya. Contohnya seperti siapa? Aku dan Sky. Ucapnya terkekeh. Mungkin di umur segini anak-anak sibuk sekolah, fokus sekolah, sedangkan aku sudah menikah sambil sekolah. Silva tersenyum dan yang lain ikut tersenyum. Tapi Allah punya takdir yang indah, kenapa aku harus menikah dengan Sky di umur yang terbilang sangat muda. Dan aku yakin itu bahwa Allah telah mempersiapkan masa depan yang indah. Lanjutnya. Dan itulah takdir berbeda-beda. Di sini pun sama umur kalian beda. Takdir kalian pun berbeda, namun saya sangat kagum melihat kalian yang mempunyai solidaritas yang tinggi. Sehingga saat kalian berkumpul seolah-olah kalian tidak memiliki beban. Tapi saat kalian kembali ke rumah, kita nggak ada yang tahu permasalahan atau beban yang kalian alami masing-masing. Seketika bayangan mereka muncul. Ada anak broken home, ada yang putus dari pacar, ada yang putus sekolah, ada yang banting tulang untuk makan, ada yang ditinggalkan orang tua, ada yang dihina, dicaci karena keadaan, ada yang mengurus anak sendiri tanpa ibunya, dan masih banyak lagi bayangan yang muncul dalam ingatan para gangster itu. Di saat perbedaan itu muncul, terkadang hati kita melihat teman kita dan membanding-bandingkan dengan kita. Enak ya jadi kamu, sudah menikah, aku mah boro-boro mau nikah. Buat makan aja susah. Atau ada lagi, yah payah, aku mah jomblo gak kayak kamu udah punya pacar. Ada yang seperti itu? Ada, jawab para gangster. Iya pasti ada, dan dari rasa membanding-bandingkan itu membuat kita menjadi mempunyai rasa iri terhadap teman kita. Namun harus kalian pahami bahwa kehidupan itu terus berjalan. Kita memiliki takdir yang berbeda, mungkin Allah memang sudah menyiapkan jalan yang indah tanpa kita ketahui. Yang harus kita lakukan sekarang bukanlah membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki walaupun sekecil apapun. Lanjutnya. Jadi kuncinya apa jika ingin memiliki hidup yang tenang dan damai? Bersyukur dan jauhi rasa iri dengki. Tandasnya saat mengucap bersyukur. Masih jomblo bersyukur, berarti Allah masih menginginkan kita untuk menikmati bermain tanpa kekangan. Atau aturan dari pacar, ya kita bebas mau melakukan apapun. Belum nikah bersyukur,
Berarti Allah sedang menyiapkan satu makhluknya yang paling terbaik untuk jadi pasangan kita. Imbuhnya. Sudah nikah bersyukur, nggak punya duit juga harus tetap bersyukur. Silva tersenyum merdu. Ya, nggak makan juga bersyukur. Teriak salah satu dari mereka dan mereka tertawa. Kenapa kita harus bersyukur? Karena rasa syukur itu bisa menambahkan suatu kenikmatan seperti yang dijelaskan dalam firman Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Wa idh tadhanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, kan ditambah nikmatnya sama Allah SWT. Misalnya nih, kalian ngasih uang ke teman, terus teman kalian gak nerima, gimana rasanya jadi kalian? Ya, Skylar mah gak menghargai pemberian kita. Keluh kita. Walaupun terkadang mungkin dia menolak karena dia melihat kondisi kita, atau mungkin tidak enak. Tapi tetap hati kita merasa sedikit kecewa. Jadi saat kita mau ngasih lagi, kita jadi males. Beda sama yang nerima, dan ada raut kesenangan di wajah mereka. Itu membuat hati kita berbunga, kita jadi mau lagi ngasih uang ke dia. Jadi kalau kita bersyukur, Allah akan ngasih lagi nikmatnya, ngasih lagi dan lagi. Penjelasan Silva. Tapi kalau nggak diterima kan bagus, uang kita utuh. Sahut Roger, anak Pong. Berarti kamu tidak ikhlas. Silva tertawa merdu dan diikuti para gangster. Ya, terkadang kan ada yang seperti itu. Nggak diterima sedikit kecewa. Tapi ya kembali lagi, beda orang, beda pendapat. Kalau firman tentang memakai hijab ada? Tanya Olive dan anak Black Angel dengan suara yang lantang dari kejauhan. Anak Black Angel menghampiri Silva dan yang lain di lokasi api unggun kecil. Kini Olive menghadap ke Silva dan mereka saling adu mata menyita perhatian para gangster. Ada nggak? Gue tanya. Tekan Olive. Kalau ada firmannya, kamu akan pakai jilbab. Tantang Silva seketika. Olive menatap tajam ke mata Silva. Oke, gue bakal pakai jilbab. Firman tentang menjelaskan wajibnya berhijab telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yang bunyinya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yuzain. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah telah memerintahkan kepada Nabi untuk menyuruh istrinya, anak perempuannya, dan istri orang mukmin, semua perempuan, untuk memakai hijab. Dan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa agar mereka tidak diganggu. Paham maksudnya? Jika kita menutup aurat, itu akan menjaga kita dari pandangan laki-laki, karena itu akan memunculkan syahwat yang membuat lelaki berniat mengganggu kita jika kita memakai pakaian terbuka dan tidak memakai jilbab. Silva menjelaskan dengan tegas ke Olive. Oh, respon Olive. Ya, jadi sekarang kamu harus pakai hijab. Jawab Silva menatap tajam lagi ke Olive. Olive, denger tuh, lo seharusnya insaf, tobat. Pakai jilbab sono, jangan terbuka gitu, biar nggak tedung lagi lu. Sindir Roger yang orangnya memang blak-blakan. Jaga ya mulut lo. Bentak Olive ke Roger. Sudah, jangan ribut. Olive, sebaiknya kamu pergi dari sini. Usir Silva. Lo berani ngusir gue? Bentak Olive di depan wajah Silva. Sontak Sky berdiri sambil menarik Silva ke belakang punggungnya. Cabut sekarang. Perintah Sky menatap tajam ke Olive, dan dalam sekali hentakan, Olive berbalik lalu pergi meninggalkan lokasi api unggun. Jangan dimasukin ke hati, Neng. Si Olive mah orangnya emang kayak gitu. Ucap Doyo. Mungkin sampai sini saja ya pencerahannya. Kita mau kembali ke villa. Pinta Sky. Iya, Sky. Ya udah, aku akhirin ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap Silva dan Sky langsung menariknya. Sky membawa Silva menjauh dari lokasi dan membawanya ke villa dengan terburu-buru. Sky, hati-hati jalannya, pesan Silva.
Tapi Sky menghiraukan peringatan Silva. Aduh, lenggu Silva tersandung anak tangga hingga terjatuh di bawah kaki Sky. Silva? Ucap Sky panik dan langsung membantu istrinya untuk bangun. Sky, kamu kenapa sih? Gak apa-apa, ayo. Sky langsung menggendong Silva ala Brad style. Silva mengalungkan tangannya di leher Sky. Ia menatap mata sipit suaminya yang sedikit berkaca-kaca. Sesampainya di villa, Sky langsung membaringkan Silva di atas kasur. Ia melepaskan sendal Silva, lalu ia lihat kaki Silva yang lecet. Maaf ya, gara-gara aku kamu terluka, ucap Sky sambil mengusap lukanya dan memijat kaki Silva. Sky, gak usah, jangan Sky. Tolak Silva tidak ingin suaminya menyentuh kakinya. Kamu kenapa sih? Aku gak suka Olive deket-deket sama kamu. Aku gak mau kejadian saat kamu diculik Olive terulang lagi, dan aku punya firasat kalau Olive sedang merencanakan sesuatu, ujarnya. Dia punya niat buruk ke kamu, lanjutnya. Semoga itu cuma kekhawatiran Sky aja ya, peringat Silva. Semoga, respons Sky. Sky melepaskan cadar Silva secara perlahan sehingga memperlihatkan wajah Silva yang cantik dengan pantulan cahaya rembulan dari jendela membuat wajah Silva bercahaya. Kamu cantik, kan cewek, respons Silva. Jangan pernah terluka walau sedikit pun. Karena aku akan menyalahkan diri aku sendiri, lanjutnya. Iya, respons Silva dan menatap mata Sky secara intens. Silva, boleh? Tanya Sky. Enggak. Seketika raut wajah Sky berubah murung. Kenapa? Enggak nolak. Seketika raut wajahnya berubah senang. Mereka menghabiskan waktu malam panjang mereka di bawah sinar rembulan yang cahayanya sangat teduh dan membawa ketenangan membuat dua insan yang sedang bermadu kasih itu berada dalam kenikmatan. Cahaya matahari pagi memantulkan sinarnya dari balik jendela yang terbuka hingga menerpa wajah cantik Silva yang terlihat polos dan damai. Sky sudah bangun terlebih dahulu, lalu dia mengelus wajah Silva. Cup, ia mencium pipi Silva sekilas hingga Silva terusik dan mengucuk matanya berkali-kali. Silva memincingkan matanya saat pantulan sinar matahari menerpa matanya membuat kesilauan. Sky, tutup jendelanya, silau. Oke. Sky menutup gorden jendelanya. Ini jam berapa? Jam 8. Hah? Kita nggak sholat subuh? Iya. Respons Sky tersenyum simpul. Kenapa nggak bangunin Silva? Aku bangun jam 6. Percuma bangun juga udah telat subuhannya. Jawab Sky menatap Silva yang masih terbaring di kasur. Sky udah mandi? Belum? Kenapa belum? Kan katanya udah bangun dari jam 6. Nungguin kamu. Kenapa nungguin? Tanya Silva masih dengan menutup tubuhnya dengan selimut. Mau mandi bareng sama kamu? Jawabnya tersenyum. Ih, gak mau. Udah sana Sky mandi dulu. Ujar Silva sambil merengek. Iya, nanti bareng sama kamu. Jawabnya dengan gaya coolnya. Ih, bandel. Sebal Silva. Kamu yang bandel. Balas Sky hingga Silva memanyunkan bibirnya membuat Sky gemas. Kamu mau aku mencintaimu karena Allah? Ucap Sky dan Silva mengangguk cepat. Lakukan sunah-sunahnya. Sky tersenyum simpul. Tapi Silva malu. Rengek Silva langsung menutup seluruh wajahnya dengan selimut. Kita mandi di dalam, bukan di luar, gak perlu malu. Goda Sky. Ih. Silva dibuat kesal. Mau jalan sendiri apa digendong? Tawar Sky. Jalan sendiri. Jawabnya sebal sambil bibirnya manyun 5 cm dan langsung menuju kamar mandi dan disusul oleh Sky. Selesai mandi, Sky menyisir rambut Silva. Sky, udah, sini gantian. Tawar Silva dan menyisir rambut Sky. Rambutnya jangan nunggu panjang ya, kalau panjang langsung dipotong. Iya, respons Sky. Kruyuk-kruyuk. Tiba-tiba perut Silva miss call. Kamu lapar? Tanya Sky yang mendengar jelas bunyi perut Silva. Karena posisinya Silva berdiri di hadapan Sky hingga Sky menghadap ke perutnya. Iya, kan Silva belum sarapan. Kamu tunggu di sini, aku mau pesan makanan. Dengan rambut yang masih basah, Sky keluar untuk memesan makanan pada resto yang terdapat di villa itu. Lalu dia berpapasan dengan turis yang mau menginap dan mencari villa. Villa di situ aja tuh bagus. Tunjuknya ke villa yang sudah di-booking oleh Sky. Maaf, sebaiknya kalian jangan booking yang itu. Perintah Sky. Loh, kenapa? Di sana ada bidadarinya. Hah? Seriously? Iya, jadi cari yang lain saja. Sky pun melanjutkan memesan makanan untuk diantarkan ke villanya.
Sky kembali dan mendapati Silva yang sudah duduk bersandar di headboard ranjang. "Udah?" tanya Silva. "Udah." "Sky ganteng deh." Puji Silva melihat penampilan Sky yang memakai kaos hitam dan celana pendek serta rambut yang masih basah. "Lupa ya?" tanya Sky. "Lupa apa?" "Kan aku emang ganteng dari bayi," ucapnya tersenyum cool. Salah. Sejak dari perut mama, ralatnya. "Bukan dari ciptaannya?" tanya Silva. "Dan itu paling benar." Jawabannya membuat Silva tersenyum. "Silva tahu nggak? Tadi ada turis katanya mau booking villa ini," ucapnya menghadap Silva. "Terus?" kepo Silva. "Terus aku bilang jangan." "Kenapa?" tanya mereka. "Karena ada bidadarinya." Terus respon mereka? Silva tersenyum hampir tertawa. Mereka terkejut. Terus. Silva keseruan membuat Sky tersenyum simpul dan gemas. Kata mereka nggak apa-apa, biar sekalian lihat bidadari. Terus Sky jawab apa? Kepo lagi Silva. Aku jawab, nggak boleh dosa. Tawa Sky diikuti oleh Silva. Ting tong. Bel villa berbunyi. Pasti itu makanannya, aku ambil dulu ya. Pamit Sky. Pagi tuan, ini makanannya. Terima kasih, ini tips buat kamu. Terima kasih tuan. Sky hanya mengangguk sekali. Sky membawa nampan yang berisi makanan dan minuman. Kok cuma satu? Heran Silva. Iya, punya Sky. Ini? Tunjuknya di piring itu. Kenapa cuma satu? Tanya Silva. Lupa ya? Ini termasuk sunnah Rasulullah, maka sepiring berdua. Silva tak menjawab, dia hanya tersenyum. Sendoknya cuma satu. Iya, bergantian. Sky mulai menyuapi istrinya pelan, sementara Silva mengunyah makanannya dengan malu-malu sesekali menutup mulutnya karena Sky terus menatapnya. Makannya lama. Celetuk Sky yang menunggu Silva sedari tadi bersiap menyuapi makanannya lagi. Rasulullah mengunyah makanannya sebanyak 40 kali, hingga benar-benar lembut supaya perut kita dapat memprosesnya dengan baik. Tarang Silva. Silva, bisa-bisa kamu ditinggalin orang sekampung kalau makannya lama. Tawa Sky. Biarin. Balasnya tertawa. Sky menyuruh Silva membuka mulutnya. Ia pun mengunyah makanannya dengan malas. Bukan gak suka, tapi sudah ciri khasnya makannya santai dan lambat. Kamu lama ya Sil, menguji kesabaran. Celetuk Sky terkekeh yang setia menunggu istrinya mengunyah. Berarti pahala kita hari ini berlipat-lipat ya Sil? Responnya menaikkan kedua alisnya dengan mulut menggembung penuh makanan. Karena kita telah menjalankan kewajiban dan sunah-sunahnya. Lanjutnya, semalam kewajibannya, sekarang sunah-sunahnya. Lanjut lagi, Sky mendekatkan wajahnya ke wajah Silva dengan tersenyum manis. Silva tersedak makanannya sendiri. Sky, perih tenggorokannya. Silva gelagapan membuat Sky panik. Silva minum dulu. Sky memberikan segelas air putih untuk Silva. Maaf ya, gara-gara aku, kamu tersedak, pasti sakit ya? Ucap Sky merasa bersalah. Nggak apa-apa Sky. Udah jangan ngomong lagi, aku janji nggak ngomong lagi saat sedang makan. Sekarang habisin makanannya. Buka mulutnya. Pinta Sky. Sini gantian. Pinta Silva dan menyendokkan makanan ke mulut Sky. Siang ini Sky dan Silva muter-muter area pantai melihat-lihat jajanan di sana. Pernak-pernik hingga akhirnya bertemu dengan Lea dan Alvin. Bu Lea? Sapa Silva tersenyum. Silva? Bu? Sapa Sky dan dibalas senyuman oleh Lea. Bu Lea sama siapa? Tanya Silva dan Bu Lea tak kunjung menjawab. Sama... Bu lihat deh, bagus kan? Gelangnya bisa diukir nama kita. Nih aku beli 2 sekalian buat ibu. Sela Alvin. Oh jadi gitu, bawa cewek gak bilang-bilang. Sindir Sky. Lah kan dari tadi malam juga gue bawa. Gue gak lihat lo Al tadi malam. Kata Sky mengintimidasi. Makanya jangan ngurusin istri terus. Anak buahnya diurusin. Lo mau gue mandiin terus dipakein popok? Sky senyum menyeringai. Gila lo. Sembur Alvin. Kan katanya lo pengen diurusin. Tawa Sky. Alvin sengaja membawa motornya menyalip para gangster yang lain karena dia membawa Lea. Hingga kehadirannya tidak terhungus oleh Sky. Dion mana? Tanya Sky. Masih di villa kali, booking tempat? Celetuk Alvin. Serius lo Al? Serius, gue lihat mereka di villa. Jawab Alvin yakin.
Gila tuh Dion. Sky tidak habis pikir pada anak itu. Al, peringatan Bu Lea. Sementara Silva menundukkan kepalanya. Ya Bu, maaf. Ucap Alvin menyudahi candanya. Sementara Sky memalingkan wajahnya ke belakang menahan tawanya melihat Alvin dan Lea. Aneh rasanya jika guru dan murid kencan atau jalan-jalan, pikir Sky. Mereka melanjutkan lagi mencari oleh-oleh untuk dibawa pulang nanti malam. Lalu mereka bertemu Mochi dan Atala yang lagi-lagi mereka berdebat cuman karena kacamata. Gue mau kacamata yang gede dan bulat, ucap Mochi sebal menggembungkan mulutnya. Itu gak cocok buat lo kebesaran, tolak Atala. Katanya kemarin ada yang ngomong jangan tinggalin aku, terus buat tanda maafnya mau nurutin aku apa aja. Sewot Mochi. Ya tapi bukan kacamata itu juga, itu kebesaran buat lo. Kenapa? Ya karena kelihatan jelek. Ucapnya memalingkan wajahnya. Bilang aja kalau gue itu terlalu imut. Tiba-tiba Atala muntah-muntah. Lo kenapa? Tanya Mochi panik. Gue mual denger lo ngomong imut. Pernyataan Atala membuat Mochi menaikkan sudut bibirnya. Yang benar itu amit-amit. Tekan Atala tepat di telinga Mochi saat bilang amit-amit. Ih, dasar jangkung, tiang listrik. Gerutu Mochi menatap punggung Atala yang berlalu. Mereka berdua kembali memilih kacamata. Atala dibuat kesal karena Mochi mencoba hampir semua kacamata. Atala terus melihat jam yang ada di pergelangan tangannya. Sudah 30 menit, Mochi memilih kacamata. Lo mau cari kacamata? Yang kayak gimana sih? Perasaan udah semuanya dicobain. Omel Tala. Nggak sekalian tuh kacamata yang di atas kepala si abang yang dicobain. Banting Atala. Boleh juga tuh. Bang, boleh nggak itu yang dipakai aku cobain? Tanpa malunya ia meminta mencobanya. Jerit Atala dalam hatinya. Rasanya dia ingin menghilang dari bumi. Dengan tanpa malu-malunya, Mochi meminta kacamata yang ada di kepala si penjual, membuat mata Atala terbelalak tidak percaya dan malu sampai ke ubun-ubun. Atala mengusap wajahnya gusar, ia menyugar dan meremas rambutnya frustasi. Tak sanggup menghadapi gadis di depannya itu. Ya, Mochi memang berbeda dengan wanita-wanita yang pernah Atala kenal. Wanita yang anggun, malu-malu. Sementara Mochi mempunyai sikap yang apa adanya blak-blakan. Bang, enggak lah jelek. Celetuk Mochi saat sudah mencoba punya si abang. Sontak Atala mematung dengan mata yang melebar sempurna. Bocil, lo mau yang mana sih? Tanyanya marah. Gue gak jadi beli. Jawabnya dan berlalu pergi. Astaga. Geram Atala sampai mengepalkan tangannya. Maaf ya bang, kita lihat-lihat dulu. Kata Atala tidak enak dan langsung menyusul gadis kecil itu. Bocil, panggilnya. Nih, Mochi menyodorkan es kelapa ke Atala membuat Atala sedikit tersentak. Diademin dulu pakai es biar hati lo gak panas, kata Mochi. Pegang. Mochi memaksa agar Tala menerimanya dan dengan terpaksa Atala menerima es kelapa itu daripada si bocilnya bertingkah aneh dan memalukan. Kak Silva, panggil Mochi saat melihat Silva sedang membeli oleh-oleh. Mochi? Sahutnya. Kak Silva sama Kak Sky beli apa? Belum tahu nih, lagi milih-milih aja. Oh, respon Mochi. Gimana keadaan kamu Mochi? Kemarin kan kamu tenggelam. Kak Silva khawatir. Alhamdulillah kak, Mochi udah baikan kok. Semalam Mochi sempat demam. Sahut Tala. Kamu demam Mochi? Tanya Silva. Iya. Jawabnya dan melirik ke Sky, namun Sky malah memutar bola matanya jengah. Terus semalam kamu tidurnya sama siapa? Sama Bu Lea dan yang lain. Atala yang menjawab. Maaf ya Kak Silva nggak tahu. Kalau tahu Mochi demam, mungkin Kak Silva datang ke tenda Mochi. Ucap Silva menyesal. Iya nggak apa-apa kok. Semalam Mochi tidurnya sampai ngigo manggil-manggil. Ucap Atala tertahan. Mulutnya langsung dibekap sama tangan mungilnya Mochi. Semalam Mochi ngigo nyebut nama papa. Mochi lagi kangen sama papa. Jawabnya dengan tangan yang masih membekap mulut Atala. Lelaki itu langsung menatap tajam ke arah Mochi. Oh, nanti malam kita pulang. Kak Silva mau kemana lagi? Tanya Mochi. Mau jalan-jalan sama gue. Jawab Sky cepat. Mochi ikut ya Kak Sky? Pinta Mochi. Nggak boleh. Lo sama Atala aja. Tolaknya cepat. Ayo Sil. Ajak Sky menarik tangan Silva menjauhi Mochi. Sky mau kemana sih? Tanya Silva. Kemana aja? Oh iya, kamu mau naik apa? Dari pertama datang sampai sekarang belum naik wahana apapun. Tawar Sky. Apa ya? Mau naik itu? Tunjuknya pada jet ski.
Ayo, ajaknya. Untungnya Silva tidak memakai gamis melainkan memakai rok plisket yang ada aksen kriwil di bawah roknya dan memakai hoodie kebesaran. Bang, mau naik jet ski? Kata Sky. Sky dan Silva memakai jaket pelampung sebagai keamanan untuk menaiki jet ski. Sky sendiri yang memakaikan pelampung ke tubuh Silva. Sky memakai kacamata hitam saat itu membuatnya terlihat 10 kali lipat lebih tampan. Pegangan yang kuat, pinta Sky. Iya. Sky pun melajukan jet ski itu mengitari laut dan Silva tertawa bahagia dengan percikan air laut ke wajahnya. Keseruan, kebahagiaan, mereka benar-benar pecah. Sky pun tak henti-hentinya tertawa. Silva mempererat pelukannya. Sky, Silva takut, jangan ke tengah-tengah. Peringatan Silva saat Sky melajukan jet ski-nya ke tengah laut. Oke, sahutnya dan berbalik arah ke dekat tepi pantai. Tak lupa Silva mengabadikan momennya dengan merekam kegiatannya dengan membuat vlog pribadinya dan juga berfoto-foto bersama suaminya di atas jet ski. Setelah selesai menaiki jet ski, Silva dan Sky duduk di warung yang ada di sana dengan pakaian yang masih basah. Mereka memesan es teh manis dan juga pop mie. Silva, kamu kedinginan? Tanya Sky melihat Silva yang menangkup tubuhnya sendiri. Sedikit. Lalu Sky pergi mencari sesuatu. Sky mau kemana? Tanya Silva. Tunggu bentar ya. Tidak lama kemudian, Sky kembali sambil membawa handuk di tangannya dan langsung memakaikan di bahu Silva. Untuk sementara biar gak dingin. Makasih ya Sky. Sky hanya mengangguk 2 kali sembari menggenggam tangan Silva sekilas. Sambil memakan pop mie, Sky memandang jauh ke arah laut yang terlentang luas di depannya. Melihat banyak pengunjung di sana, dari yang kecil, anak-anak, remaja, dewasa, tua ada di sana. Seketika bibirnya menyunggingkan senyuman melihat mereka semua, sembari memakan mie-nya. Di sisi lain ada Dion dan Dana sedang berenang di laut dengan menggunakan ban besar. Sesekali mereka berebut menaiki ban besar itu bersamaan hingga mereka jatuh berkali-kali. Tapi mereka malah tertawa keseruan. Dion dan Dana sudah hampir semua wahana mereka naiki, kini mereka sedang menikmati berenang di pantai sepuasnya. Ah, Dion! Teriak Dana saat Dion menaiki ban besar membuat ban itu tergoyang dan Dana terjatuh. Hahaha. Tawa Dion pecah. Awas ya kamu, ancam Dana dan menyipratkan air ke arah Dion dan dibalas oleh Dion. Hahaha. Tawa mereka keseruan bermain air hingga mata Dion memerah. Waktu menunjukkan waktu zuhur. Silva dan Sky kembali ke villa untuk mengganti pakaiannya yang sudah kering. Sesampainya di villa, Silva langsung mandi dan setelah itu melaksanakan sholat zuhur berjamaah dengan Sky. Setelah selesai sholat, Silva mencium telapak tangan Sky dan berdoa. Lalu Sky tidur di pangkuan Silva dan gadis itu mengelus lembut rambut Sky. Sky terus menggenggam tangan kiri Silva yang berada di perutnya. Tidak lama kemudian Sky tertidur karena memang waktunya enak buat tidur sehabis sholat zuhur. Di waktu ini terkadang mata suka ngantuk. Sky bangun, Silva ngantuk, pindah yuk ke kasur. Sky pun terbangun dan langsung pindah dengan masih memakai kopiah dan sarung. Silva sebelum berangkat sudah menyiapkan semuanya. Mereka pun tertidur dengan sangat nyenyak sampai waktu asar tiba. Silva menggeliat rasanya semua badannya serasa segar sehabis tidur. Saat ia mau bangun berniat ambil wudhu ke kamar mandi, tubuhnya terasa berat saat ia melihat ke arah perutnya. Ternyata ada Skyler sedang tidur sambil memeluk perutnya. Ia pun menyingkirkan Skyler dan pergi menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Jam menunjukkan pukul 5:30, tepatnya mau memasuki sholat maghrib. Lalu Sky menyuruh para gangsternya untuk berkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, jawab para gangster itu. Mengingat hari ini adalah hari terakhir di pantai, saya meminta kepada kalian untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah di sini. Karena setelah kita pulang dari sini, belum tentu kita bertemu lagi. Atau mungkin bertemu pun hanya sekedar say hi saja. Jadi mumpung kita masih berkumpul, jadi kita harus memanfaatkan kebersamaan kita dengan sangat baik seperti sholat maghrib berjamaah. Setuju? Ucap Sky lantang. Setuju, jawab mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib pun berkumandang. Lalu para gangster itu memulai sholat, begitupun Silva dan yang lainnya. Saat sedang melaksanakan sholat maghrib, barisan mereka tidak benar. Bahkan para anak Black Angel dan gangster lainnya yang ngeyel malah cekikikan sambil sholat. Silva dibuat geram hingga akhirnya gadis itu menyudahi sholatnya. Stop!
Ucap Silva lantang seketika menyita perhatian semua gangster hingga mereka menoleh ke arah suara, yaitu ke arah Silva. Silva maju ke depan tepat di depan imam, yaitu Skyler. Skyler membola dengan aksi Silva yang muncul di hadapannya. Rapatkan dan luruskan save kalian. Seketika para gangster itu langsung mengambil posisi dengan polosnya menuruti Silvana. Luruskan mata kaki kalian serta pundaknya, ucapnya lantang dengan tegas. Bagus, sekarang kita sholat khusyuk, jangan bercanda apalagi ketawa-ketawa. Kalau kalian mau ketawa, gak usah ada di sini, tegas Silva. So banget sih lo, banyak bacot. Kalau mau sholat tinggal sholat aja, ribet amat harus lurus segala. Emang ada firmannya suruh lurusin barisan kayak orang pramuka aja. Teriak Olive mengejek. Dalam sebuah hadis dijelaskan, luruskan shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf adalah kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari nomor 690, Muslim nomor 433. Ucap lantang Silva membuat keheningan para gangster itu. Dan satu lagi, luruskan shaf-shaf kalian karena lurusnya shaf adalah bentuk menegakkan sholat berjamaah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari nomor 723. Lanjutnya lagi. Sekarang kamu dengar Olive? Bentak Silva ke Olive membuat Olive geram. Gimana hidup kalian mau lurus dan tegak kalau shaf sholat saja tidak lurus? Terang Silva. Sekarang laksanakan sholat kalian dengan khusyuk karena waktu maghrib tidak banyak. Silva langsung kembali ke barisannya bersama Mochi. Sky terdiam, dia menjadi imam saja tak membuat aturan apapun. Walaupun mereka sering mendengar di masjid dan musola, tapi mereka tidak menjalankan dengan baik. Terlebih sholat di musola suka bolong-bolong, tidak jamaah sholat. Membuat masjid maupun musola terkesan horor. Jadi mereka sholat dengan asal mengambil barisan dimanapun. Akhirnya mereka sholat maghrib dengan khusyuk sampai selesai. Karena ini malam terakhir di pantai sebelum pulang, Sky memerintahkan para eksekutornya untuk membersihkan lingkungan pantai. Hingga setelah selesai bersih-bersih, anak Castle mengobrol di tenda Alvin. Setelah malam pertama yang mereka lewati sendiri-sendiri, sibuk dengan pasangannya masing-masing. Mon, cewek misterius kemarin kemana? Tanya Dion. Ditelan bumi, jawabnya. Wih, suarem kayak kena azab, celetuk Dion. Tawa anak Castle. Lagian lo aneh Mon, yang lain bawa pasangan, lo mah enggak, kata Alvin. Biarin, santuy kali, jawab Raymond santai. Kalau nggak bawa cewek, nanti nggak ada yang meluk lo pas lo kedinginan. Nanti kulit lo kayak vampir makin pucat. Canda Dion menggoda Raymond. Tawa mereka, Raymond hanya tersenyum. Ya, nanti bakal gue gigit kalian satu persatu, kata Raymond. Takut. Alvin cekikikan. BTW, setelah ini kalian mau lanjut kuliah kemana? Tanya Sky serius membuyarkan tawa mereka. Belum tahu nih, gimana kalau kita satu universitas? Uniseri? Univeris? Alvin belepotan dan belibet saat berbicara hingga ia menjulurkan lidahnya agar dapat menghentikan perkataannya yang terus salah ngomong hingga Alvin cekikikan sendiri dan membuat anak Castle tertawa. Lo gak salah cinta sama Bu Lea? Celutuk Sky. Maksud lo? Dia guru lo. Lo nyebut universitas saja belum bisa. Gimana mau ngucap ijab kabul? Ejek Sky. Ibad kalup ijabul abul. Cindy Raymond tertawa saat diiringi tawa yang lain. Hus, nanti lihat denger lo, kata Alvin. Untung Bu Lea lagi sama Mochi di tenda dan yang ikut ngumpul di sana cuma ada Dana dan Silva. Enggak lah, beda itu mah lancar. Lanjutnya, kalau lo Yon mau lanjut kemana? Tanya Sky. Ke KUA. Jawabnya tertawa dan tangannya langsung dikeplak oleh Dana. Masya Allah, itu niat baik Dion, ucap Silva polos padahal Dion hanya bercanda. Iya, makasih Silva. Kalau Silva lanjut kemana? Silva gak perlu kuliah, udah sukses dia mah, sela Sky. Sukses gimana? Tanya Dion dan Silva menunduk. Dia kan pemilik restoran Flowers dan banyak cabangnya, kata Sky tidak memperdulikan Silva yang terlalu bersikap rendah hati. Serius? Ucap Dion, Dana, Raymond, Alvin secara bersamaan karena terkejut. Serius? Jawab Sky meyakinkan. Wow, keren, ucap Dion. Pantesan setiap kali ke resto Flower sama Silva, mereka kayak ngasih hormatnya beda gitu. Ternyata dia pemiliknya, kata Dana dan Silva hanya tersenyum. Mereka menghabiskan malam kedua ini dengan mengobrol hingga jam menunjukkan pukul 1 malam.
Setelah berkemas, mereka semua bersiap untuk pulang. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ingat hati-hati jaga ketertiban. Pesan Sky. Mereka semua berhamburan menuju area parkir. Saat Silva berjalan di kerumunan, posisinya ada di belakang Sky. Sontak ada yang menarik tangannya. Olive? Ucap Silva. Cewek soalim, lo harus tahu kenyataan. Apa? Lo lihat kan anak gue, dia butuh bapaknya. Terus urusan sama aku apa? Siapa bapaknya? Tanya Silva menjurus. Skylar Kalistin. Jawabnya membuat mata Silva terbelalak karena terkejut. Gak usah ngayal kamu, Liv. Ucapnya berlalu. Terserah lo mau percaya atau enggak. Lo gak ingat flashdisk yang gue kasih ke lo? Itu sebagai bukti. Jawabnya menghentikan langkah Silva. Flashdisk itu cuma foto-foto lo dan video yang lo buat sendiri saat Sky tertidur. Saut Silva. Lo mau gue liatin veladikannya? Tantang Olive. Cukup, Olive. Bentak Silva dan berlalu meninggalkan Olive. Senyum menyeringai di bibir Olive. Silva menuju ke parkiran dengan kaki dan seluruh tubuhnya lemas. Rasanya seluruh tenaganya terkuras habis karena mendengar pernyataan dari Olive. Bibirnya bergetar menahan tangis dan air matanya terus mengalir dalam diamnya. Saat Sky di parkiran, Sky langsung menyambut Silva. Namun Silva tidak merespon, dia malah langsung masuk ke mobil. Lalu Sky bertemu Roger, anak Bung. Jer, lo bojongan sama siapa? Lemon. Tanya Sky. Lemon gak ikut? Jawabnya. Ya, pantesan gue gak lihat dia dari kemarin. Kenapa gak ikut? Jagain anaknya. Celetuk Roger. Anak siapa? Maksudnya anaknya Olive. Soalnya dia perhatian banget tuh sama anak. Jadi udah kayak bapaknya aja. Jawab Roger. Roger, panggil Doyok. Sky, gue kesana dulu ya. Udah ditungguin. Apa mungkin itu anaknya Lemon? Batin Sky. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, sobat.